Oke, yang pertama adalah VLAN. Saya akan menjelaskan administrasi VLAN tersebut. Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, dan di sini ada satu switch. Nah, jika kita mengirim sebuah pesan atau ping sesama kelompok, maka akan ada pesan successful. Nah, jika kita mengirim pesan yang berbeda kelompok, maka hasilnya akan valid. Itu yang bisa saya jelaskan tentang VLAN. Oke, jadi saya melanjutkan proses yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Internet Gateway. Nah, pertama kita coba dulu cek IP address-nya. Oke, udah ada, yaitu ada ether 1 dan ether 2. Oke, kita coba dulu ping ke servernya. Udah jalan. Dekat aja. Kita coba ping 8.8. Udah jalan juga. Kita coba ping google.com. Oke, udah jalan juga. Nah, sekarang kita lanjut ke kliennya. Nah, sini saya sudah masuk ke dalam root dari klien tersebut. Nah, habis itu kita coba cek dulu no etc network interface. Nah, sini sudah static. Oke. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita restartnya. Working restart. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam CD home client. Oke. Kita coba. Salah itu. Coba CD home client-nya. Nah, kita udah masuk ke home client. Kita coba config ya. Oke. 10 udah benar. Sekarang kita coba ping 8.8.8. Oke, udah mau. Kita cut. Kita ping yang tadi 10.10.10.20. Oke, udah mau juga. Kita selesai dulu di sini. Nah, sekarang kita pindah ke dalam Mikotik. Nah, sebenarnya yang tadi kita lakukan itu mengecek apakah internet gateway-nya sudah jalan. Atau sudah jalan sekarang. Jadi untuk tahu di sini ya, kita coba footprint. Nah, kita lihat di sini gateway kita. Nah, jadi kita di sini bisa lihat server itu masuk kemana saja. Nah, itulah yang penjelasan saya tentang internet gateway. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan firewall network. Oke, untuk mengecek firewall network, kita bisa menuliskan IP address IP firewall print. Nah, di sini saya menggunakan action masquerade yang berfungsi untuk membuat komputer klien yang bersifat private bisa mengakses atau bisa terhubung ke internet. Nah, firewall NAT ini melakukan perubahan pada IP address pengirim dari sebuah paket data.
saat menjalankan action masquerade yang berfungsi untuk menyembunyikan root pada mikrotik yang berfungsi untuk root yang berfungsi agar root pada mikrotik menyembunyikan komputer klien atau semua komputer klien yang ada pada jaringannya. Sekian penjelasan saya tentang firewall network. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Oke, kita langsung buka browser. Tunggu dulu. Oke, langsung. Udah langsung tadi soalnya saya sudah sempat buka. Saya coba buka ulang lagi ya. Oke, Google. Speed test. Oke, kita akan mencoba mengetes dulu sebelum kita menggunakan Winbox sebagai manajemen bandwidth. Oke, kita coba tes dulu. Kecepatannya lumayan lah. Lumayan. Kita tunggu dulu sampai selesai ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan buka Winbox. Oke, sudah langsung dideteksi. Kita langsung saja connect. Oke. Kita hapus dulu. Kita akan buat baru. Nah, di sini kita gunakan targetnya yaitu Ether 2. Nah, kita pilih max limit untuk uploadnya. Misalnya nih ya. 256K. Kita apply. Oke. Kita coba reload. Kita coba jalankan. Oke, udah ada tanda itu artinya udah terhubung ya bandwidth-nya. Kita coba jalankan uji kecepatan. Nah, udah masuk ya. Kecepatannya sekitar 256K. Oke, masuk. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi itu hasilnya. Nah, jadi manajemen bandwidth yang kita lakukan ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang administrasi proxy server. Oke, sebelum itu kita coba dulu cek network interface-nya. Oke, kita harus mengubahnya dulu ke DHCP. Kita memberi pagar di depannya. Oke, kita langsung simpan.
itu kita restart dulu. Kita set c init.d networking start. Oke, sudah selesai restart. Nah, kita akan IP config dulu untuk melihat IP-nya. Maka dari itu kita coba masuk dulu ke home client-nya. Oke, itu IP-nya. Kita juga coba cek di server. Nah, selanjutnya kita akan coba ping-nya. Oke. Kita akan ping di server dulu. Ping 192.168.1.30. Kita coba ping klien dari server ya. Oke, sudah terhubung ya. Nah, kita coba di klien. Titik 1.10. Oke, sudah terhubung juga, sudah saling terhubung, jadi kita stop dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke browsernya ya. Oke, buka. Kita tunggu dulu. Nah, udah. Nah, kita masuk dulu ke preference. Kita cek dulu settingan proxy-nya. Nah, ini masih no proxy. Kita ubah dulu ke manual. Habis itu kita ganti ke 1.10. Enter. Oke, udah diubah ya. Nah, kita coba, misalnya kita akan mengakses laman web detik.com misalnya ya. Nah, ada pesan, ingat gunakan internet dengan bijaksana. Nah, ini berarti proxy dari servernya itu sudah berfungsi, yaitu membatasi kita untuk mengakses internet pada klien. Nah, untuk melihat settingan tersebut, kita langsung pindah ke server. Oke. Untuk mengeceknya, nano tes. Nah, ini udah masuk. Nah, jadi bagian yang mengatur proxy server atau pembatasan kita dalam mengakses sebuah halaman web pada klien, yaitu di sini. ACL blok situs URL. Nah, di sana dia. Terima kasih. Itu penjelasan saya tentang administrasi proxy server. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu apakah sudah DHCP atau belum di network interface. Oke. Nah, sudah DHCP ya. Kita langsung aja exit. Nah, sebenarnya fungsi dari DHCP ini untuk servernya, bagi servernya yaitu untuk mengatur range IP untuk klien. Nah, jadi untuk melihat lebih jelasnya berapa
berapa range-nya untuk IP yang telah diatur oleh server. Kita langsung aja lihat di sini. nano/etc/dhcp/dhcpd. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, bisa kita lihat di sini range. Oke. Jadi range IP-nya yang untuk dikirimkan atau digunakan untuk klien atau yang IP yang diberikan untuk klien itu yaitu range-nya sekitar 30 sampai 100. Nah, untuk melihat IP yang digunakan oleh klien, kita bisa cek di sini IP config. Nah, jadi IP yang digunakan oleh klien sekarang yaitu .30. Oke. Jadi itulah penjelasan saya tentang DHCP server. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang FTP dan remote server. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang FTP. Oke, di sini kita masuk dulu ke CD home Mahapati. Oke, sudah masuk. Kita coba cek Jalcom. Ada folder Jalcom. Oke. Coba kita masuk ke FTP. Nah, di sini ada folder Jalcom sama seperti yang ditampilkan oleh server ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah folder baru ya. mkdir, langsung aja. Misalnya Agus, cd Agus, nano agus.txt. Oke, misalnya halo guys .x, y, enter. Oke, sekarang kita coba cek di browser. Ya udah ada folder Agus. Nah, coba kita buka. Sudah masuk ternyata semuanya. Nah, sekarang kita akan coba menghapus folder tersebut ya. Oke, kita cd dulu. Oke, kita masuk ulang lagi ke home Mahapati. Kita coba lihat dulu. Nah, oke. Kita akan menghapus folder Agus. Nah, udah hilang. Nah, untuk memastikannya kita coba cek di sini. Coba, udah hilang. Itu untuk FTP. Nah, sekarang kita pindah ke remote server ya. Nah, sekarang akan melanjutkan yang tadi, yaitu sekarang pindah ke remote server. Oke. Jadi kita ketik aja SSH Mahapati @92.1.10 sesuai IP dari servernya. Oke, berhasil. Kita passwordnya dulu ternyata. Nah, kita udah berhasil mengakses server dari klien. Jadi itu penjelasan saya tentang FTP dan FTP dan remote server. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang file server. Oke. Sebelumnya kita akan mengecek
Helper dulu dengan mengeping helper. Ping. Oke, jadi udah terhubung ya. Nah, habis itu kita akan pindah ke sini. Kita akan mengecek direktorinya. Nah, di sini sudah ada folder Agus. Oke, udah ada teksnya. Udah ada teksnya juga. Tes. Oke. Nah, sekarang kita cek di helper ya. CD Agus. Oke. Setelah itu CD Agus. Nah, di sini kita coba ls dulu. Nah, ada filenya itu test.txt. Nah, sekarang kita akan membuat foldernya. Oke, kita akan membuat foldernya. Dir, misalnya cek, mkdir cek. Oke, habis itu cd cek. Itu nano, misalnya cek.txt. Oke, di sini cek 1 2 3. Oke. Setelah itu kita coba cek. Kita cek di folder Agus ini. Nah, udah masuk folder ceknya dan isinya adalah cek juga. Nah, sekarang bagaimana cara menghapusnya? Maaf. Oke, kita masuk ulang dulu. Nah, setelah itu kita cd Agus. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita ketik m.r.cek. Nah, kita cek. Nah, cuma ada itu dan tidak ada folder cek lagi. Cek lagi di sini. Udah hilang. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang file server. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang web server dan database server. Nah, untuk yang pertama kita akan ke web server dulu. Nah, kita akan mengecek dulu web servernya. Ini beranda HTML. Oke, ini adalah web server saya. Hello guys, welcome back with me. Nah, kita bisa mengganti kata-kata tersebut. Nah, kita pindah ke server. Oke, kita ketik cd var www new. Setelah itu kita masuk ke sini, kita akan mencoba lihat listnya. Oke, kita langsung ganti di beranda.html. Oke, di sini misalnya kita akan ubah menjadi hello Agus X. Yes. Sudah diganti, kita akan cek kembali di webnya. Kita refresh. Oke, udah terganti. Nah, sekarang ini adalah web server. Nah, sekarang kita pindah ke database server. Kita buka phpMyAdmin. Oke, untuk username-nya root, passwordnya. Nah, di sini sudah ada database Agus di sini.
Jika kita ingin membuat database lagi, kita bisa misalnya Agus 12 get. Nah, udah jadi. Nah, itu database helper. Kita sekarang ke EHCP. EHCP tersebut termasuk hosting control panel. EHCP. Oke. Passwordnya. Kita sudah masuk ke webnya, atau halamannya EHCP. Nah, sekarang kita coba lihat listnya, list FTP user. Saya sudah membuat sebelumnya, yaitu sebuah FTP user, yaitu Agus. Nah, jika kita ingin membuatnya, kita kembali dulu ke dashboard. Kita membuatnya di sini, add new user FTP. Ya. Agus 12 misalnya, passwordnya 23. Setelah itu kita cek lagi, kita cek pada listnya. Nah, sudah ada 2, itu Agus dan Agus 12. Jika kita ingin menghapusnya, langsung di sini tanda silang. Sekian presentasi UAS Jakom saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.